Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai persiapan penilaian akhir semester fisika kelas 10. Subpokok bahasannya mengenai besaran, angka penting, pengukuran, dan vektor. Oke, sebelumnya like dan subscribe dulu ya channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi di pembahasan soal pada video selanjutnya. Terima kasih. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Daya adalah besarnya usaha atau energi tiap satuan waktu. Dimensi dari daya adalah. Oke, kita masuk ke rumus daya sama dengan energi dibagi waktu. Atau P sama dengan W per T. Kemudian W ini energi atau usaha masuk ke rumus F kali S dibagi T. F adalah gaya yang rumusnya M kali A. Yang bisa kita ganti dari M kali A kali S per T. Sehingga dari sini sudah kita masukkan satuan dari massa, percepatan, jarak, dan waktu, yaitu kilogram meter per sekon kuadrat kali meter per sekon. Atau kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. Setelah itu kita kembalikan ke dimensi kilogram M kuadrat, L kuadrat, per sekon pangkat 3 jadi T-3. Jadi jawabannya E. Lanjut soal nomor 2, hasil pengukuran panjang dan lebar sebidang tanah berbentuk 4 persegi panjang adalah 15,35 meter dan 12,5 meter. Luas tanah menurut aturan angka penting adalah. Dari soal itu diketahui panjang 15,35 meter, berarti ada 4 angka penting. Kemudian lebarnya 12,5 meter, berarti 3 angka penting. Dicari luas, di luas sama dengan panjang kali lebar, 15,35 kali 12,5, hasilnya 191,875 meter kuadrat. Kita sesuaikan aturan angka penting, ambil yang paling sedikit 3 angka penting. Jadi pembulatannya 3 angka penting diperoleh L sama dengan 192 meter kuadrat. Jadi jawabannya E. Lanjut soal nomor 3. Perhatikan gambar pengukuran panjang balok di samping ini. Hasil pengukuran yang didapat adalah. Ini alat ukur jangka sorong ya. Kita gambar ulang hasil pengukurannya. Nah, kita bagi 2 bagian untuk menghitung. Yang pertama ini skala utama, yang bagian 2 skala nonius. Oke, setelah itu kita perhatikan yang di skala noniusnya angka 0 dan angka yang berimpit. Nah, kita lingkari ya, kita tandai. Setelah itu kita perhatikan yang di skala utama. Angka 0 ini menunjukkan angka berapa. Kita mulai dari 3 ya. 3 berarti per satu garis skala itu nilai 0,1. Berarti berakhir di sini ya, 3,1. Nah, 3,1. Kemudian untuk yang berimpit, ini posisi kita hitung dari 0 ke angka 9. Oke. Setelah itu langsung masuk ke hasil pengukuran. Rumusnya SU tambah SN kali 0,01. SU itu skala utama, sedangkan SN-nya skala nonius. Nah, skala utamanya menunjuk angka 3,1 tambah SN-nya 9 kali 0,01. Diperoleh 3,19. Jadi jawabannya D. Lanjut soal nomor 4. Sebuah plat logam diukur ketebalannya dengan menggunakan mikrometer sekrup dan menunjukkan skala seperti yang terlihat pada gambar. Tebal benda tersebut adalah. Oke, kita tulis ulang skala pengukurannya seperti ini. Kemudian garis skala ini kita bagi 2, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini menunjukkan skala utama, sedangkan yang sebelah kanan ini skala nonius yang bisa berputar. Kemudian kita perhatikan skala utama, jarak skala yang paling dekat dengan skala nonius ini menunjukkan angka ini ya, tanda panah skala 5,5. Nah, karena setiap satu garis itu menunjukkan setengah. Kemudian yang di skala nonius kita cari yang segaris
ya garis tengah yang di skala utama berimpit dengan skala non-newsnya. Ini menunjukkan angka 0 tapi dihitung dari bawah, yaitu 50. Hasil pengukurannya sama dengan SU tambah SN kali 0,01. SU-nya 5,5 tambah SN 50 kali 0,01 sama dengan 5,5 tambah 0,50. Diperoleh 6,00. Jadi jawabannya D. Lanjut soal nomor 5. Perhatikan gambar. Resultan ketiga vektor gaya tersebut adalah. Oke, ini ada 3 komponen gaya. Ini ada 3 vektor gaya, F1, F2, dan F3. Untuk F2 membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Oke, untuk memudahkan kita gambar ulang dari ketiga vektor gaya ini. Oke, untuk yang F2 karena sudutnya 30 derajat, kita buat komponen-komponen untuk sumbu X-nya F2X dan sumbu Y jadi F2Y. Sedangkan F1 ke sumbu X positif, F3 ke sumbu X negatif. Setelah itu kita buatkan tabelnya di perhitungannya ya. Untuk F1, F1X-nya 8 karena hanya dalam arah sumbu X. Sedangkan F1Y-nya 0 karena tidak dalam arah sumbu Y. Setelah itu untuk F2. F2 ini F2X-nya F2 cos 30. Jadi 10 kali cos 30. Cos 30 setengah akar 3 dikali 10 diperoleh 5 akar 3. Sedangkan sumbu Y-nya berarti F2 sin 30. 10 sin 30, 10 kali sin 30 setengah sama dengan 5. Untuk F3, dalam arah sumbu X-nya negatif ya, berarti min 8, dalam arah sumbu Y-nya 0. Oke, setelah itu kita jumlahkan semua untuk sigma Fx-nya jadi 5 akar 3, sedangkan sigma Fy-nya jadi 5. Setelah itu masuk ke rumus resultan. R sama dengan sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat. Masukkan nilainya 5 akar 3 kuadrat tambah 5 kuadrat. Diperoleh 10 Newton. Jadi jawabannya A. Lanjut soal nomor 6. Dua buah vektor masing-masing besarnya 8 Newton dan 4 Newton. Jika sudut apit kedua vektor besarnya 60 derajat, maka besar resultan kedua vektor adalah. Kita buat untuk vektor 8 Newton, misalkan ke ini ya, arah sumbu X mendatar. Kemudian yang F2-nya 4 Newton, seperti ini. Di apit sudut 60 derajat. Oke. Setelah itu untuk mencari resultannya kita buat proyeksi garis jajar yang F1 seperti ini dan F2 juga seperti ini. Titik temunya kita tarik garis dari titik asal ke titik temunya garis merah sebagai resultan. Dengan rumus resultan yaitu R sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos 60. Untuk 60 ini merupakan sudut yang diapit. Jadi bisa berubah-ubah. Kita masukkan nilai sama dengan akar 8 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kali 8 kali 4 kali setengah. Setengah itu merupakan cos 60. Hasilnya akar 64 tambah 16 tambah 32. Diperoleh akar 112. Disederhanakan. Jadi akar 16 kali 7 sama dengan 4 akar 7. Jadi jawabannya D. Demikian, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ya untuk like dan subscribe. Dan jika ada kesulitan, silakan konsultasi dengan meninggalkan komentar di bagian bawah. Terima kasih.